Hari ini kami sampaikan banyak terima kasih dan selamat datang pada Dr. Ahmad Ali Ridho yang telah hadir di tengah-tengah kita dan berkenan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Demikian juga pada Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang telah tergabung dan secara istiqomah mengikuti kajian-kajian kita setiap hari Rabu. Semoga Allah memberikan pada kita semua mencatat sebagai amal soleh. Bapak Ibu sekalian, itu menyampaikan aja. Hari ini kita akan mulai Zoom yang ke-6 ini. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, disampaikan banyak terima kasih pada hari ini. Bapak Ibu telah mensupport kegiatan kita. Semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesehatan selalu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan. Kami selaku SC pada hari ini, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya pada season ini kami serahkan ke moderator untuk memulai event kita hari ini, workshop nasional Tibun Nabawi. Pada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Istri yang telah mengawali acara pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita masih dapat dipertemukan kembali, tentunya dalam rangkaian workshop nasional Tibun Nabawi seri ke-6. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah sekaligus qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita akan langsung masuk ke dalam materi, di mana kami insya Allah hari ini mendatangkan kedua narasumber, tentunya dengan tema yang berbeda pula. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan di link Zoom juga sudah nampak sepertinya. Ahlan wa salam Ustaz Dr. Ali Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga antum. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pemateri kita yang kedua nanti yaitu Ustaz Bonaji, SPDI, MPD. Cuma diketuk aja gambarnya itu. Oh, mungkin belum ini, belum. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada sesi workshop di pagi hari ini akan saya bacakan untuk profil atau kurikulum vitae dari kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Ali Ridho, yang insya Allah akan menyampaikan tema panas dingin, aplikasi teori kuno pada berbagai penyakit medis modern. Beliau ini adalah Ketua Pengda PBI Jawa Tengah dan penulis buku Bekam Sinergi. Kemudian berikutnya adalah Ustadz Bonaji, SPDI, MPD. Insya Allah akan menyampaikan beliaunya dengan tema anamnesa dan diagnosa dalam terapi bekam sunnah. Beliau ini dari Pengcap PBI Ponorogo, kemudian sebagai Kasubag Binroh Rumah Sakit Umum Ponorogo, owner Geria Sehat As-Safi'i Ponorogo, kemudian owner Rumah Bekam Tribusono Ponorogo. Iya. Itu profilnya. Kemudian baik langsung saja dalam rangkaian acara workshop nasional Tibbun Nabawi bagian ke-6 ini kami persilahkan untuk pemateri pertama untuk Ustadz Dr. Ali Ridho untuk memulainya. Faya tafadhol Mas Guron Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga bisa hadir berkumpul pada pagi yang cerah ini dengan suasana yang agak dingin, sehingga semoga perkumpulan kita atau majelis kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Shalawat dan salam teruntuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan sepanjang masa semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti segala aspek kehidupan beliau. Yang kami hormati Ketua Pengda PBI Jawa Timur, Ustadz Hamid Arif, yang kami hormati Ketua SC, Ketua OC, moderator, dan segenap tim panitia Rakernas PBI yang akan diselenggarakan di Sidoarjo nanti bulan Maret, yang sudah berusaha payah untuk bagaimana membuat acara Rakernas ini sehingga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang kami hormati pula teman-teman peserta dari berbagai daerah yang sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Semoga niatan Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya agak trouble laptop saya, tidak tahu ini loadingnya lama sekali. Untuk share screen-nya ini saya belum bisa ini. Bentar, Ustaz. Apa panitia bisa membantu share screen-nya, Ustaz? Insya Allah, Ustaz. Sebentar. Materinya sudah saya kirim ya tadi ya sama Ustaz Hamid ya. Kita kondisikan, Ustaz. Ini laptop saya muter-muter terus tidak bisa masuk ini untuk share screen-nya. Ustadz Andi mungkin bisa dibantu, Ustadz Andi. Ya, sebentar, Ustaz. Filenya sudah saya kirim di grup. Ini qadarullah kok agak trouble ya. Ini loadingnya lama sekali. Baik, sambil menyiapkan share screen, share slide-nya ya. Mari kita mulai Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam flyer terkait dengan materi pada pagi hari ini, saya beri judul Panas Dingin Aplikasi Teori Kuno pada Berbagai Kasus Penyakit Medis Modern. Ya. Jadi kenapa judul ini saya pilih? Karena saya melihat sebenarnya dari dulu itu bahasa-bahasa yang ada itu adalah salah satunya adalah panas dingin begitu ya.
Cuman terkadang dulu ketika 15 tahun yang lalu saya menekuni di dunia tradisional itu saya bingung. Sebenarnya panas dingin itu maksudnya bagaimana, Pak, gitu ya. Di dalam kitab-kitab Tibu Nabawi itu sangat sering diberikan istilah panas dan dingin gitu. Saya sebagai dokter waktu itu menerka-nerka, mungkin panas Tidak ada suara. Mohon ditunggu, beliau sinyalnya sedang hilang. Mohon bersabar sebentar. Pak Tri, tolong dikondisikan dahulu, Pak Tri, sambil menunggu Dr. Ali Ridho untuk kembali. Sepertinya kondisi sinyal di tempat beliau bermasalah. mohon maaf tadi sepertinya saya terlempar tadi. Sinyalnya ditambahin lagi, dokter. Enggak. Sudah, slide-nya sudah muncul. Silakan Ustaz. Baik, ini sudah ini ya, kedengaran gitu. Sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, ini saya pakai HP aja. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya istilah panas dingin ini sebenarnya sudah sangat lama gitu. Sangat lama di dunia pengobatan tradisional, baik pengobatan tradisional Arab yaitu Tibu Nabawi ataupun pengobatan tradisional Cina atau pengobatan tradisional India semacam Ayurveda. Itu juga semuanya menggunakan istilah panas dingin. Dan kita juga sering melihat di kitab-kitab Tibu Nabawi istilah panas dingin ini menjadi sebuah istilah yang tidak bisa kita hilangkan begitu Bapak Ibu. Dan pertanyaannya adalah panas dingin itu dalam bahasa kekinian itu yang dimaksud yang seperti apa kan begitu ya. Inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita ini mengintegrasikan, kalau bahasanya Kementerian Kesehatan sekarang ini adalah mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional itu dalam ranah pengobatan atau pelayanan medis modern begitu. Ya, sehingga supaya tidak terjadi sebuah salah paham dalam memahami, maka perlunya teori-teori yang terkait dengan dasar ilmu kedokteran tradisional itu perlu kita pahami bersama. Baik, slide. Ya, sehat adalah seimbang. Jadi ini yang menjadi landasan teori dari berbagai macam teori pengobatan tradisional sebenarnya, Bapak Ibu ya. Jadi teori kedokteran tradisional itu pun dia mengacu juga terkait dengan keseimbangan. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga disampaikan yang dalam surat Al-Fitr ayat 7 ya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu lalu menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam surat Al-Fitr ayat 7 itu kata kuncinya adalah manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna dan seimbang. Slide. Nah, seimbang ini ternyata maknanya sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi seimbang dalam hal apapun ya, dalam hal bentuknya, dalam ukurannya, dalam seimbang dengan pasangannya, seimbang hormonnya ya. Di hormon itu juga saling menyeimbangkan, ada yang menguatkan atau meningkatkan glukosa, ada yang menurunkan glukosa. Saraf juga demikian, ada saraf simpatis, ada saraf parasimpatis ya. Ada seimbang asam dan basanya, seimbang panas dinginnya, seimbang gizinya kan begitu, seimbang dalam hal input dan output energinya begitu ya. Itu semua
makna dari seri. Bentar, ini yang laptop lagi saya matikan dulu. Ya, jadi seimbang itu maknanya Maaf Ustaz, suaranya kurang keras. ya sebentar. Ya. Sudah Ustaz. Oke. Ya, jadi seimbang itu maknanya sangat banyak, tinggal kita ngomong ilmunya seperti apa ya. Jadi seimbang dalam hal apapun ya. Jadi konsep keseimbangan ini memang sangat luar biasa yang menjadi sebuah konsep dasar di dalam pengobatan manapun. Ya, slide. Ya, dalam DNA kita, ini DNA itu struktur yang paling kecil ya, dari inti sel itu sudah kecil, ini berada di dalam intinya begitu ya. Jadi ada DNA dan RNA, yaitu juga berpasangan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita ini pengen sehat, ya memang kita ini memang sudah ditakdirkan semua berpasangan, hidup berpasangan, laki perempuan, berpasangan sifat, ada yang suka marah, ada yang penyabar, ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi semuanya itu berpasangan dan itu memang saling menyeimbangkan dan itulah kehidupan dunia. Tidak kemudian semua itu baik semua, tidak. Jadi memang sudah ditakdirkan seperti itu supaya memang Allah menguji kita semuanya siapa yang terbaik amalnya, kan begitu ya. Baik, slide. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keseimbangan tadi, ya ini kebetulan yang sangat terkenal itu kan menggunakan ilmu yin yang ya. Jadi yin yang ini hanya sebuah ilmu alat saja ya. Jadi jangan dipahami ini sebagai sebuah ajaran agama, tidak. Kalau yin yang di dalam konsep pengobatan itu di dalam buku-buku pengobatan atau akupunktur atau herbal itu yang diambil hanya sebagai ilmu untuk bagaimana kita mempelajari sebuah keseimbangan, untuk bagaimana kita bisa menganalisa orang ini sakitnya seperti apa yang tidak seimbang di dalam tubuhnya ya. Status ketidakseimbangannya itu bagaimana? Nah, itu yang menjadi sebagai ilmu alat kita. Bagaimana kita bisa memahami status kesehatan seseorang. Jadi konsep seimbang di sini diartikan bahwasanya di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam ya. Jadi disitulah konsep keseimbangan yang ada di dalam tubuh manusia atau yang ada di alam semesta ini ya. Slide. Ketika orang itu sakit, maka pasti ada yang tidak seimbang, Bapak Ibu. Ada pergeseran ketidakseimbangan atau pergeseran dari unsur-unsur tadi. Ada yang lebih dominan sehingga yang satunya berkurang, ya. Atau misalnya di situ disampaikan yang sebelah kanan too much yang, jadi lebih banyak yangnya, lebih banyak panasnya, sehingga unsur dinginnya dia akan bergeser. Yaitu status orang ketika seperti itu berarti dia tidak sehat ya. Tampilannya nanti gejala klinisnya, tanda dan gejala klinisnya itu pasti akan menunjukkan sebuah ketidakseimbangan dengan tanda dan gejala kelebihan unsur panas atau kelebihan unsur yang. Demikian juga yang sebelah kiri too much yin, berarti dia nanti yang dominan adalah unsur yin-nya atau unsur dinginnya. Ketika unsur dinginnya dia lebih dominan, maka tentunya unsur panasnya dia bergeser atau terkuras ya, atau apa istilahnya ya, terkuras ya, terkuras, jadi dia akan berkurang, kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi disitulah kita mengawali segala macam diagnosa itu dari konsep seperti ini, konsep yang sangat sederhana, dan ini yang selalu kita pakai di dalam kita menentukan diagnosa ketika kita melakukan bekam, Bapak Ibu. Sangat mudah sekali dan sangat powerful ya. Jadi tidak perlu kemudian kita terlalu rumit-rumit ya. Ini sebagai ilmu alat saja. Makanya saya sampaikan, selalu sampaikan, ini kita ini hanya belajar ilmu alat. Nah, ilmu alatnya tiap orang atau tiap kita masing-masing berbeda. Ada yang ilmu alatnya pakai pendekatan yang lain, dipersilahkan, tidak masalah. Jadi jangan kemudian terlalu dipersoalkan, padahal sama-sama tujuannya adalah membekam, Bapak Ibu.
Nah, ilmu alat yang berbeda ini sehingga akan menjadikan sebuah pendekatan yang berbeda antara satu pembekam dengan pembekam yang lain dalam memaknai sebuah kasus penyakit. Nah, disitulah kita saling menghormati dan saling memahami ya. Sehingga kalau ada diskusi terkait dengan kasus kok beda, nah karena memang pendekatannya sudah berbeda. Nah, disinilah asiknya kita belajar bareng-bareng. Teman kita ada yang tidak pakai pendekatan seperti kita, tidak masalah ya. Jadi yang penting itu memang harus ada dasar keilmuannya, dasar pendekatannya apa. Slide. Oke, lanjut. Lanjut Pak slide-nya. Ustaz Andi, slide-nya mungkin bisa dilanjutkan. Ada hambatan lagi ya? Masih menghubungi beliaunya. Sudah Ustaz. Ya, jadi ketika suara saya jelas nggih, Ustaz nggih? Alhamdulillah jelas. Baik. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan konsep kesehatan tadi Bapak Ibu, maka nanti ada yang balance, ada yang tidak balance, ada yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Tinggal nanti kita lihat tampilannya atau dari klinisnya, dari manifestasi klinisnya nanti menunjukkan seperti apa. Apakah dia kekurangan unsur ya dingin ataukah dia kelebihan unsur dingin? Apakah dia kelebihan unsur panas, apakah dia kekurangan unsur panas? Ya, ini yang menjadi sebuah analisa. Jadi hampir mayoritas berbagai macam penyakit itu tidak akan keluar dari konsep 4 kondisi ini Bapak Ibu. Nah, 4 kondisi ini kalau di dalam pengobatan tradisional Yunani dan Arab ya, Greko-Arab itu diringkas menjadi istilah panas kering. Ya, panas kering itu kekurangan unsur yin kalau di gambar ini. Kemudian panas lembab kalau di gambar ini berarti ekses yang. Ya, panas lembab. Kemudian dingin kering. Dingin kering itu berarti sama-sama unsur dinginnya ekses, kekurangan unsur yang. Ya, jadi kekurangan unsur yang. Dingin kering itu kekurangan unsur yang, kemudian juga yin-nya juga berkurang. Jadi yin dan yang-nya sama-sama lemah. Kemudian dingin ekses atau dingin lembab. Ya, dingin lembab itu berarti apa? Ekses dari unsur yin dengan kondisi yang-nya tidak terlalu defisiensi. Ya, itu gambarannya seperti itu. Kalau digabungkan dengan konsep pengobatan Yunani Arab medicine. Jadi sebenarnya hampir sama juga ya antara tradisional Cina dengan Greko Arab itu sebenarnya hampir sama. Tinggal kita ini nanti bisa mengaplikasikan dalam konsep diagnosa kekinian yang masyarakat atau teman-teman kita mengenalnya adalah diagnosa modern ya. Jadi kalau di masyarakat itu Pak sakitnya apa? Kata dokter saya hipertensi. Bu sakitnya apa? Kemarin saya sudah kontrol ke dokter saya ini gulanya tinggi. Saya ini kena sumbatan di jantung, saya ini kena infeksi saluran kemih, saya ini kena gastritis, saya ini kena misalnya apa osteoartritis lutut, sudah grade 4 misalnya. Ya itu semua kan bahasa-bahasa medis modern ya, diagnosa medis yang selama ini masyarakat sudah mengenal karena menjadi sistem pengobatan di negeri ini yang lebih dominan ya, yang lebih dominannya menggunakan diagnosa medis begitu teman-teman sekalian. Nah disitulah maka tentunya
kita mulai bagaimana bisa mempelajari konsep panas dingin ini dalam ranah diagnosa medis. Slide. Ya, konsep dasar diagnosa pengobatan tradisional, teman-teman sekalian, sebenarnya konsepnya cukup mudah ya. Jadi dalam artian bagaimana kita ini ya aplikasikan atau membuat sebuah pola pikir diagnosa itu. Jadi konsep dasar diagnosa itu bagaimana kita mengkonsep diagnosa. Jadi kalau ada pasien datang itu apa yang kita lakukan, kan begitu ya. Nah itu untuk kerangka konsep yang sangat mudah dan sudah sangat terkenal di dunia pengobatan tradisional, sebagaimana yang disampaikan oleh Giovanni Massiosia. Beliau menyampaikan konsep 8 dasar atau 8 prinsip. Konsep 8 prinsip ini sangat mudah dan sangat membantu kita untuk bagaimana kita melakukan diagnosa, Pak. Dan apa itu 8 prinsip itu? Yang pertama, ketika kita itu menghadapi seorang yang sakit, maka kita disuruh untuk yang pertama lokasi penyakitnya disuruh untuk menentukan. Di misalnya orang sama-sama nyeri dada. Nyeri dada itu lokasinya dari mana? Internal atau eksternal? Itu kebalik ya. Jadi saya mulai dari bawah, nomor 1 ya. Lokasinya dari internal atau eksternal? Nyeri dada itu bisa jadi dari organnya, bisa jadi hanya dari permukaan tubuhnya atau otot dan muskuloskeletal ya, otot, tulang maupun sendi ya. Jadi sama-sama nyeri dada itu bisa dari organ dalam maupun dari permukaan. Jadi langkah pertama itu teman-teman menentukan lokasi penyakit internal atau eksternal. Itu dulu. Ini tadi sebagai contoh saya berikan contoh nyeri dada. Jadi ketika ada orang nyeri dada itu, kita tentukan dulu lokasinya di internal atau eksternal. Oh, kira-kira ini kayaknya kok internal ya, saya lebih ke arah ke jantungnya ya, misalnya begitu. Oke, bagaimana supaya bisa mendukung itu, maka tentunya dengan anamnesa. Anamnesa nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bunaji ya. Jadi anamnesanya nyeri dadanya disertai dengan apa? Itu kata kuncinya, Pak. Makanya kita ini memang harus banyak tanya. Jadi dalam kedokteran modern pun sama. Dalam menegakkan diagnosa 70% itu dengan menggunakan anamnesa. Jadi kalau kita tidak anamnesa agak sulit ya. Makanya saya sering mengatakan ke teman-teman itu kalau kita pelatihan itu ya. Di dunia ini orang yang paling pintar mendiagnosa itu dokter hewan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena tidak pernah tanya kepada hewannya. Dia bisa tahu penyakitnya apa gitu. Kan tidak ada dokter hewan tanya kepada anjingnya, anjing kamu keluhannya apa, kan enggak. Jadi yang paling pintar tetap dokter hewan. Kita ini kalah gitu ya. Guyonannya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, setelah tahu lokasi penyakitnya, tadi nyeri dada, maka disertai dengan apa? Misalnya jantungnya berdebar-debar. Kalau misalnya jalan sedikit kemudian ngos-ngosan, keluar keringat dingin. Nyeri dadanya bertambah ketika dipakai untuk aktivitas. Ditambah dengan palpitasi atau berdebar tadi, apalagi disertai dengan riwayat misalnya hipertensi atau penyakit degeneratif yang lain, terutama diabetes atau kolesterol yang tinggi misalnya. Maka kita bisa sudah langsung menentukan ke arah lokasi penyakitnya internal, yaitu organ. Oke, langkah pertama selesai. Langkah kedua kita disuruh apa, Bapak Ibu? Disuruh menentukan sifatnya. Lah, sifat ini cuma 2. Jadi setelah tahu lokasinya, kita dituntut untuk menentukan panas dinginnya. Itu. Ya, jadi makanya panas dingin tidak akan lepas dari kita melakukan diagnosa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tidak akan lepas dari bagaimana menentukan panas dan dingin, disuruh menentukan panas dan dingin. Nah, bagaimana tahunya ini panas ini dingin? Balik lagi ke anamnesa. Kira-kira tadi nyeri dadanya tadi memburuk kapan? Misalnya malam hari. Nyeri dadanya memburuk ketika siang hari panas-panas. Itu sudah menentukan sifat panas dinginnya. Ya, jadi dari situlah Bapak Ibu, panas dan dingin adalah tahapan kedua kita melakukan diagnosa terhadap kasus-kasus penyakit yang kita tangani, apapun itu. Misalnya orang migrain, ya ditentukan panas dinginnya bagaimana. Orang sakit lambung ditentukan panas dinginnya. Orang sakit lutut ditentukan panas dinginnya. Orang sakit pinggang ditentukan panas dinginnya. Hampir semuanya harus ditentukan panas dan dinginnya.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita disuruh untuk menentukan perjalanan penyakitnya atau kondisi energi tubuhnya. Orang itu tadi dia levelnya defisiensi, kekurangan atau ekses. Tadi ada yang tanya di chat ya. Ada yang tanya ekses itu apa? Ekses itu maknanya dua, yaitu orang itu terpapar oleh patogen. Patogen itu nanti ada eksternal patogen dan internal patogen. Jadi eksternal misalnya dia terpapar angin, terpapar hawa dingin, terpapar hawa panas, terpapar suasana dingin dan kering misalnya. Ya, di daerah 4 musim sekarang ini mungkin ini bisa jadi dingin kering, bisa jadi atau dingin lembab ya. Terpapar seperti itu kalau dia banyak di dalam tubuh kita ya namanya ekses. Atau ekses maknanya orang ini masih kuat. Makanya ada orang yang sakit diabetes. Sama-sama diabetes, yang satu bisa melakukan aktivitas ke kantor tiap hari dengan gula darah 500, yang satu sama-sama gula darah 500, dia sudah tergeletak di tempat tidurnya, Pak. Jadi sama-sama diabetes, kondisinya yang satu ekses, yang satu defisien. Makanya kita ketika membuat sebuah diagnosa, kita tidak bisa diabetes 500 boleh dibuka enggak? Ya tergantung dia ekses atau defisiensi. Maka ketika nanti kita sudah memahami konsep ini, maka kita tidak bisa kemudian kalau kita tidak ketemu langsung pasiennya, Pak. Misalnya ada di WA, Pak, saya mau bekam, boleh enggak? Gula darah saya 400. Kita bingung lah, kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Ya. Jadi itu adalah defisiensi maupun ekses. Yang keempat adalah kondisi secara umum. Dia masuk yin atau yang. Jadi yin yang ini berawal dari konsep terkait dengan kandungan energi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan orang itu kondisinya yang ketika energinya berlebih. Kondisinya yin ketika energinya berkurang. Ya, energi itu ji, kalau dalam konsep Arab namanya al-quwah atau kekuatan. Ya, jadi kekuatannya bagaimana? Ya. Jadi yin dan yang ini ditentukan. Tapi sebenarnya kalau dari yang dingin, defisiensi, ekses itu insya Allah sudah menentukan, bisa menentukan yin sama yang-nya. Baik, slide lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan diagnosa sebuah penyakit, maka nanti kita masukkan dalam konsep sindrom panas dingin. Ya, kita tahu panas dinginnya kita dapatnya dari mana? Information from sign and symptom. Ya, jadi informasi kita dapatkan dari tanda dan gejala. Maka kita dikaruniai Allah semua panca indera kita normal itu supaya kita bisa mengenali sign atau tanda. Jadi tanda itu apa? Apa-apa yang bisa kita indera, baik. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa meraba, kita bisa membau. Ya, itu semua adalah kita bisa mengenal tanda. Oh, kakinya bengkak, oh mukanya pucat, oh badannya dingin ya, dan seterusnya. Tapi kalau simptom itu adalah gejala. Gejala itu apa? Gejala adalah keluhan subjektif pasien. Jadi pasien yang hanya bisa merasakan. Makanya kita sebagai seorang terapis, kita harus mengumpulkan gejala dan tanda. Gejala kita dapatkan dengan anamnesa, tanda kita dapatkan dengan pemeriksaan yang kita lakukan dengan panca indera kita. Disitulah maka seorang pengobat tradisional, di situ dikatakan TCM practitioner, jadi seorang pelaku pengobatan, dia akan melakukan inspeksi, melihat, auskultasi, mendengar, apa itu olfaction, itu membau. Kemudian inquiry itu anamnesa, tanya-tanya. Kemudian palpation itu meraba. Dari cara yang kita lakukan itu atau 4 cara pemeriksaan itu, maka kita nanti bisa clustering of sign and symptom. Jadi mengkelompokkan tanda dan gejala tadi masuk dalam diagnosa yang mana begitu. Dalam sindrom apa ya? Sindromnya apa? Sindrom dingin atau sindrom panas ya. Seperti itu saja. Ya, jadi ini konsep bagaimana kita menegakkan diagnosanya. Ya, jadi Ibu sekalian, di dalam konsep bagaimana kita membangun sebuah diagnosa berawal dari simptom atau gejala yang dirasakan oleh pasien, kemudian
clinical sign. Clinical sign itu tanda-tanda klinis. Tanda-tanda klinis itu kita tadi melihat, kita mendengar, kita meraba, kita mendengar. Ya, tanda-tanda klinis itu kemudian digabungkan dengan tampilan lidah, dan yang terakhir digabungkan dengan perabaan nadi kalau di dalam konsep timur. Nah, itulah nanti kita bisa menemukan bagaimana sindromnya. Apalagi digabung dengan temuan-temuan dari diagnosa medis, misalnya pasien ini dengan sindrom dingin defisien ternyata gulanya tinggi. Berarti kita sudah bisa menentukan diagnosa dia terkena diabetes mellitus dengan sindrom kekurangan yang, atau dengan sindrom defisiensi yang, atau dengan sindrom dingin internal. Misalnya begitu, teman-teman sekalian. Nah, dari situlah maka kita sudah ketemu diagnosa gabungannya, integrasinya, ya, gabungannya, diagnosa integrasinya. Kalau dalam bahasa buku saya ya diagnosa sinerginya antara barat dan timur begitu. Slide. Ya, sumber panas dingin lah. Sebenarnya itu apa sih panas dingin itu? Kenapa ada panas dan dingin? Ya, jadi panas dingin ini sebenarnya ya ada pemicunya atau ada yang membentuk, yaitu yang berasal dari luar, yang kedua dari dalam, yang ketiga dari emosi, yang keempat dari stagnasi, yang kelima dari defisiensi atau kelebihan materi. Dari luar, ya, orang bisa terkena sindrom panas atau bisa terkena sindrom dingin, bisa jadi ada paparan patogen dari luar atau kondisi cuaca. Ini sangat berpengaruh. Maka ketika musim penghujan biasanya itu tidak banyak ya pasien-pasien yang pengen bekam. Lebih banyak kalau musim panas atau musim kemarau. Kalau dalam konsep medis bisa jadi ada mikroorganisme dari luar yang masuk ke dalam tubuh sehingga membuat reaksi demam, ya, misalnya begitu. Kemudian dari dalam itu ya dari produk-produk organ dalam kita, ya adanya panas atau dingin itu bisa dari organ kita. Oh, lambungnya panas, oh paru-parunya panas, oh jantungnya panas, dan seterusnya. Yang ketiga adalah dari emosi. Luapan emosi, dia itu marah, cemas, takut, sedih, itu akan berpengaruh bermanifest terhadap panas dan dingin, Bapak Ibu. Orang yang sedih maka cenderung menguras energi sehingga tampilannya pucat. Orang yang marah cenderung dia akan membakar energinya sehingga ketika orang marah-marah dia langsung kecapean. Ya, karena apa? Energinya habis untuk marah. Ya, tapi ketika marah itu terjadi sebuah fenomena sindrom panas, ya kan begitu. Orang yang takut dia pasti menguras energi, ya, energi itu turun ke bawah sehingga tampilannya juga dingin, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah stagnasi. Stagnasi itu apa? Stagnasi itu kalau ada kondisi yang energi itu melambat, ya, stagnasi, ya, atau terjadi sumbatan, ya. Jadi ada stagnasi, ada stasis. Kalau stagnasi itu adalah proses perlambatan energi dan darah. Maka dikatakan adanya stagnasi energi atau stagnasi darah. Tetapi ketika sudah berbentuk stasis, ada darah stasis, berarti ada darah yang berhenti. Wujudnya apa? Wujudnya benjolan, wujudnya nyeri, wujudnya kehitam-hitaman. Itu sudah stasis, Bapak Ibu. Jadi beda antara stasis dan stagnasi. Nah, dari stagnasi ini akan memunculkan panas atau dingin, ya. Biasanya nanti lebih ke arah stagnasi energi hati. Jadi kalau orang itu energi hatinya tidak harmonis atau tidak lancar, maka cenderung ada rasa panas, terutama di perut, rasa panas di dada, ya. Itu berarti stagnasi menimbulkan panas. Bisa juga stagnasi memunculkan dingin, itu juga bisa, ya. Tergantung nanti tampilan klinisnya seperti apa. Yang kelima adalah defisiensi atau ya kelebihan. Jadi bisa kekurangan materi, kekurangan gizi, kekurangan unsur makanan-makanan yang mendinginkan sehingga tampilannya panas, atau kekurangan unsur makanan-makanan yang menghangatkan sehingga tampilannya dingin. Itu bisa. Jadi misalnya ada seorang ibu-ibu yang dia itu melakukan diet vegetarian murni. Biasanya nanti tampilannya dingin. Ya, tampilannya dingin, tekanan darahnya rendah, mudah pusing, kena vertigo. Ya. Ketika saya tanya ternyata dia murni vegetarian. Ya saya pakai saja, Nabi saja bukan vegetarian, ya. Nabi aja makanan favoritnya malah daging, ya, daging kambing, ya. Ya itu. Jadi vegetarian juga
membuat nanti tampilannya biasanya dingin, teman-teman sekalian. Baik, slide karena materinya masih banyak. Ya, jadi panas itu kalau secara konsep kedokteran modern, teman-teman sekalian, itu bisa kita maknai atau kita artikan hiperaktivitas dari sistem organnya. Boleh hiperaktivitas organ, katakanlah organ jantung, hiperaktivitas organ lambung, hiperaktivitas usus besar, dan seterusnya. Jadi lebih ke arah hiperaktivitas itu berarti ke arah sistem saraf simpatisnya yang lebih terlalu kuat atau teragitasi. Kemudian panas ini diartikan hipermetabolisme. Jadi kalau orang sindrom panas itu biasanya makan sarapan jam 7, katakanlah jam 9 sudah lapar lagi, itu berarti hipermetabolisme ya. Biasanya itu dikatakan sebagai sindrom panas kalau dalam konsep kedokteran tradisional. Ya, jadi panas bisa diartikan hiperaktivitas, hipermetabolisme, kemudian yang ketiga adalah peradangan. Nah, penyakit-penyakit radang ini sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Sangat banyak sekali. Ya, hampir banyak sekali penyakit-penyakit yang diawali dari radang. Ya, radang itu berarti maknanya juga panas, terutama radang yang akut Bapak Ibu sekalian. Kemudian panas di sini bisa dimaknai dengan febris atau demam ya. Jadi kalau ada orang demam ya bisa itu namanya diartikan sebagai sindrom panas. Kemudian panas itu dalam konsep yang lain diartikan tubuh yang terlalu asam ya. Tubuh yang terlalu asam ini biasanya ya banyak toksin ya. Kemudian makanan-makanannya kurang mengandung unsur-unsur buah-buahan dan sayuran, kurang minum air putih. Itu berarti menandakan tubuhnya asam. Nah, panas itu tadi ya di situ bisa disampaikan bisa berasal dari lingkungan atau cuaca, bisa dari suasana hati atau emosi, bisa dari makanan dan minuman, bisa jadi dari faktor mikroorganisme sehingga memunculkan panas yang manifestasinya bisa kita artikan hiperaktivitas, hipermetabolisme, peradangan, demam, tubuh yang asam atau mungkin ada yang lainnya yang belum terpikirkan oleh saya terkait dengan makna dari panas. Slide. Ya, dampaknya panas apa teman-teman sekalian? Dampaknya panas, dia itu gerakannya selalu ke atas dan keluar. Ya, makanya kalau ada orang panas itu ya pusing, ya sakit kepala, vertigo, lambungnya terasa perih, panas, tenggorokan nyeri, panas, ya. Itu suara orang itu suaranya lebih besar, ya. Atau orang cenderung karakternya itu suaranya keras, ya itu biasanya cenderungnya sindromnya panas. Ya, dari situlah maka kita sebenarnya sudah bisa menentukan. Kita ajak salaman telapak tangannya panas, ya. Atau perdarahan, muncul perdarahan, mimisen, muntah darah, berak berdarah, kencing berdarah, ya. Kemudian dampak panas yang lain adalah membuat kering dan lembab. Bisa kering, bisa lembab, tergantung nanti tampilannya. Maka pada stadium awal penyakit panas itu biasanya stadiumnya adalah panas lembab dulu. Ya, panas lembab dulu. Contoh misalnya, anak-anak yang baru pertama kali kena demam, maka dia masih panas lembab. Tetapi kalau sudah tidak mau makan, apalagi minumnya juga sulit, maka cenderungnya nanti panas kering. Kulitnya sudah mulai turgornya turun, tidak elastis, ya matanya cekung, ya. Kemudian dia juga masih demam, atau mungkin dia juga masih terus diare. Nah, itu nanti stadiumnya sudah mulai panas kering. Karena panas membuat kering atau panas membuat lembab. Nah, panas membuat lembab itu biasanya yang peradangan-peradangan yang ada unsur-unsur kental, ada ingus, ada keputihan, ada diare, itu panas dan lembab. Ya, jadi bedanya lebih ke arah sana. Kalau demam berdarah, demam tipoid itu panas lembab biasanya, Bapak Ibu. Awal-awalnya itu begitu, panas lembab. Baik, slide. Ya. Keseimbangan energi panas dan dingin ini nanti juga akan masuk ke semua organ. Baik. Jadi kita bisa menentukan status dari masing-masing organ itu panas atau dingin. Yang jelas kalau di dalam tubuh kita lambang dari panas atau sumber dari panas itu ada dua, yaitu panas yang merupakan organ atas yaitu jantung dan panas yang bersumber dari organ bawah yaitu api ginjal. Kalau dalam konsep kedokteran timur seperti itu. Jadi dari 5 unsur organ utama ini, dia juga harus seimbang panas dan dinginnya. Kalau ada yang dominan panas, maka dia akan berpengaruh terhadap organ yang lain. Ya, tentunya itu
harus dibahas dalam sesi yang khusus ya teman-teman sekalian. Ya, slide lagi. Ya, slide lagi. Ya, ini adalah api tubuh kita yaitu jantung. Jadi ketika orang itu api tubuhnya besar atau jantungnya baik, maka dia itu orang yang terlihat mukanya merah, orangnya senang, orangnya periang, tidak cemberut, ya peredaran darahnya baik, bisa sampai ke ujung tubuh kita, ya telapak tangan, telapak kaki terasa hangat, ya berwarna merah, itu menunjukkan berarti jantung kita berfungsi dengan baik. Slide. Sedangkan api yang ada di bawah, yaitu api ginjal, dia nanti fungsinya lebih ke arah menghangatkan pencernaan, ya. Kemudian terkait dengan membantu proses kerja pernafasan. Jadi kalau ada orang gagal ginjal, biasanya nanti stadium kronisnya ada sesak nafas. Kenapa? Karena api ginjalnya sudah redup, sehingga tidak bisa menghisap energi dari paru-parunya untuk turun ke ginjal, sehingga sesak nafas. Atau ada gangguan di pencernaan, atau ada gangguan di fungsi reproduksinya, mudah keputihan, rahimnya dingin, kalau laki-laki ya impotensi, tidak punya libido, itu menandakan dari api ginjal yang lemah. Atau pada anak-anak biasanya ada kelainan pertumbuhan dan berkembang. Itu namanya api yang ada di organ bawah. Slide. Ya, terkait dengan panas dan api ini memang ada beberapa gejala ya teman-teman sekalian ya. Itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini kalau saya terangkan semua nanti waktunya tidak nyampe. Jadi intinya panas itu tadi sudah saya sampaikan, dia akan naik ke atas, dia akan keluar, kemudian panas itu akan membuat perdarahan, panas itu bisa membuat luka atau ulkus atau borok, ya itu semua manifestasi dari organ tubuh kalau dia itu terjadi peradangan yang terus-menerus kalau dalam konsep medis ya. Peradangan yang terus-menerus maka nanti dia akan membuat dampak yang sangat banyak. Makanya kita ini ya memang dianjurkan supaya adem jobo jero ya. Jadi kalau kita dingin, istilahnya perasaan kita, hati kita itu tenang, ya tentunya juga tidak akan membuat gejolak-gejolak jiwa atau api yang dia akan berpengaruh terhadap banyak sistem. Di mana itu? Ya slide berikutnya. Ya slide berikutnya di situ ada sangwo. Sangwo itu apa? Semacam rasa-rasa kegelisahan, rasa-rasa ya mudah diambil perasaan lah, ya membuat orang itu selalu cemas, orang itu selalu tidak tenang hatinya, gelisah, yaitu nanti membuat berpengaruh banyak terhadap banyak sistem teman-teman sekalian, terutama sistem saraf dan sistem hormon. Nah, kalau itu berpengaruh, ya itu manifestasinya biasanya sindromnya panas, ya. Jadi sindromnya panas, ya, mulai dari tekanan darah naik, ya di situ disampaikan berpengaruh ke sistem saraf pusat, ya. Dia berpengaruh terhadap tekanan darah, dia berpengaruh terhadap metabolisme tubuh, dia berpengaruh terhadap gangguan tidur, dia berpengaruh terhadap nanti degenerasi saraf, ya banyak sekali. Nah, makanya kenapa kita sangat dianjurkan untuk lebih mementingkan ibadah hati kita, Bapak Ibu sekalian, karena memang disitulah kata kuncinya membuat organ itu semuanya bisa jadi sehat, ya hati itu ya. Ibadah hati itu apa? Kita disuruh untuk bersyukur, kita disuruh untuk sabar, kita disuruh untuk tawakal, kita disuruh untuk ridho, kita disuruh untuk khauf dan roja pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, itu luar biasa ya. Bapak Ibu bisa bacalah insya Allah buku-buku yang terkait dengan itu sangat banyak. Ya, terutama misalnya karyanya Ibnu Qayyim itu juga ada Ighosatul Lahfan, kemudian ada bukunya Ibnu Qudamah itu itu ada Minhajul Qasidin, itu luar biasa ya. Bahasan-bahasanya bahasa hati semua. Disitulah memang kita mengakui ternyata memang lebih sulit bagaimana kita menata hati, menata perasaan dan pikiran kita. Yang itulah akan berpengaruh terhadap ya penyakit fisik ya. Makanya kalau ada orang umur 30 tahun coba sudah hipertensi ya. Ini bagaimana kok bisa gitu.
Kalau usia 60 itu hipertensi itu sangat wajar. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah mulai kaku ya. Itu sangat wajar. Ini 30 tahun sudah kena stroke ya. 30 tahun sudah kena gagal ginjal. Ada banyak ya, ada beberapa ya. Ya ini jadi sebuah tantangan kita semua Bapak Ibu sekalian sebagai seorang terapis kita tidak akan lepas dari bagaimana kita ini juga ikut serta bagaimana ya memperbaiki ya. Kita sebagai terapis ya memperbaiki hati kita dulu, kedekatan kita sama Allah, ubudiyah kita, ya kemudian nanti merambah ke pasien-pasien kita. Nah, itulah esensi dari dakwah ya. Bagaimana kita kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bagaimana kita ini menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari gambar ini sebenarnya teman-teman ini kalau mau dibahas juga cukup lama ya. Ini sebagai nanti bisa dibaca sendiri lah. Saya hanya meringkas saja. Karena emang itu kalau mau dibahasakan secara medis itu dalam sekali ya. Masing-masing itu punya pembahasan tersendiri ya nanti ya. Sebagai kerangka konsep saja sebenarnya memang sangat banyak pengaruhnya ya dari hati ya, kegelisahan ya tadi ya. Ketidaktenangan hati itu akan sangat berpengaruh terhadap banyak sistem tubuh kita. Baik, slide. Ya, ya ini saya hanya ambil panas dan dingin ya. Jadi panas dan dingin ya. Di situ ada 6 ya. Jadi kalau dalam konsep dingin yang berasal dari luar atau panas yang berasal dari luar, itu dia nanti ciri-cirinya ya biasanya dia kalau dingin itu lebih ke arah gejala-gejalanya menyerang otot, menyerang perut, ya, menyerang sistem luar itu biasanya kekakuan, ya kekakuan otot maupun sendi itu akan berpengaruh di situ. Tapi kalau untuk panas ya biasanya peradangan-peradangan, ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi dingin dan panas itu bisa datang dari luar, bisa juga sumbernya dari dalam. Ya, slide. Ya, di situ ada termografi, ya, hot versus cold. Jadi panas dan dingin ini ternyata ada penelitiannya. Kalau di-scan menggunakan alat, maka ternyata kalau orang itu hipertermi itu biasanya pada kasus-kasus metabolisme. Ya. Jadi pada kasus metabolisme, pada kasus-kasus yang overuse, ya, sering dipakai, sering digunakan, maka ya kalau tubuh itu dingin ya harusnya kita gerak aja. Kita gerak aja, nanti akan hangat kan begitu ya. Kemudian pada kasus inflammation itu apa? Peradangan tadi. Kemudian pada kasus infection atau infeksi itu menandakan adanya hipertermia kalau di-scan dengan alat. Nah, yang hipotermi, yang dingin itu yang seperti apa? Pada kasus-kasus fibrosis. Fibrosis itu jadi jaringan ikat ya. Misalnya pada kasus sirosis hepatis ya. Kalau kita pernah ketemu dengan pasien sirosis hepatis biasanya dingin ya, perutnya membuncit, membesar, isi air ya, itu karena ada fibrosis di dalam hatinya kan. Kemudian di situ ada neural disorder, gangguan saraf ya. Jadi orang sering merasakan kaki tangan dingin bisa jadi dari gangguan sarafnya bisa. Kemudian inhibition ini hambatan, bisa jadi ada hambatan dari pembuluh darahnya, itu juga bisa. Kalau yang compensation ini saya belum tahu maknanya seperti apa ya. Jadi itu sekilas perbandingan saja sindrom panas dan dingin itu pada aplikasinya nanti seperti apa ya pada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan. Iya, bagaimana diagnosa dingin dan diagnosa panas ya tentunya kita bisa melihat dari polanya ya. Jadi polanya itu orangnya itu biasanya kalau sindrom dingin ya dia biasanya tidak menyukai ya hawa dingin, tidak menyukai kipas angin, tidak menyukai minuman yang dingin kan begitu ya. Biasanya untuk sindrom dingin itu menyukai kehangatan atau menyukai suhu yang hangat ya. Ya, jadi kalau kita melihatnya seperti itu saja. Jadi kalau ada kita ini sama-sama makan di warung makan, yang satu pesan es teh, yang satu pesan teh hangat, itu sudah dua sindrom yang berbeda, Pak Ibu ya. Jadi seperti itulah. Atau ada orang yang misalnya kalau kena dingin dia batuk, kalau kena dingin asmanya kumat. Nah, ini berarti apa? Berarti dia sudah sindrom dingin.
Kalau dia minum makan jus semangka terus jadi kembung perutnya, diare, ya itu berarti sindrom dingin ya, dan seterusnya ya. Jadi situ disampaikan ada rasa dingin di tangan dan kaki, ada rasa dingin di badan, ada tampilan pucat ya, kemudian urinnya biasanya itu jernih. Kemudian heat pattern atau pola dari panas biasanya menyukai yang dingin, tidak menyukai yang hangat, ya biasanya itu cenderung demam atau merasakan panas, cenderung merasakan ya panas atau sensasi kebakar, itu juga termasuk dalam sindrom panas. Kemudian nafasnya itu biasanya panas ya, hangat ya. Jadi kalau kita misalnya anak kita baru demam, kita bisa rasakan nafasnya panas atau enggak, dan seterusnya. Slide. Ya, slide lagi Pak. Ya, diagnosa dingin dan panas juga bisa diartikan yin sama yang. Yin itu biasanya penyakit dingin, biasanya pada penyakit yang kronik, ya, penyakit yang sudah lama. Itu biasanya dia itu nanti dingin, ya, dingin kering atau dingin lembab, biasanya seperti itu. Kemudian pada hipometabolisme, misalnya pada kasus hipotiroid, ya, kekurangan hormon tiroid, biasanya juga penyakit-penyakit degeneratif, ya, kemudian Kemudian dia lebih suka iklim yang hangat. Kemudian urinnya tadi banyak dan jernih, atau inkontinensi. Lah, inkontinensi ini sering kita jumpai pada kasus apa? Misalnya orang pasca stroke kemudian mengeluh, Pak ini kok Bapak ini kalau pipis enggak terasa, enggak bisa nahan. Ya, itu berarti namanya inkontinensi, baik buang air kecil maupun buang air besar. Maka itu menunjukkan dingin di organ ginjal, ya, dingin di organ ginjal. Jadi misalnya BAB, BAK tidak bisa tertahan, itu dingin pada organ ginjal. Ya, dihangatkan saja, dilakukan terapi penghangatan atau pemijatan di titik ginjal, karena dua lubang, yaitu lubang depan dan lubang belakang, itu yang menguasai adalah organ ginjal. Ketika kita kuatkan ginjalnya, ya insya Allah biasanya nanti kembali normal, bisa merasakan, bisa menahan pipis maupun buang air besar. Kalau kondisi yang bagaimana kondisi panas itu, dia biasanya penyakit akut, ya. Misalnya akut itu apa? Akut itu ya baru terjadi, ya, belum lama. Tahu-tahu ya batuk, pilek, flu, demam, ya itu berarti penyakit akut, ya. Tahu-tahu kakinya bengkak, merah, ya akut. Ya, itu namanya penyakit tipe panas, ya. Kemudian kalau sistem saraf biasanya sistem saraf simpatis, ya. Itu begitu. Ya, slide lagi. Slide-nya hilang ini sepertinya. Maaf Ustaz, sekedar mengingatkan untuk materi mungkin sampai dengan jam 9 lebih 15 menit. Baik. Kemudian 15 menit kemudian kita maksimalkan untuk sesi tanya jawab. Baik. Ya. Baik, slide lagi. Slide lagi. Ya, penyakit panas dalam medis modern. Slide lagi. Yang pertama adalah radang, Bapak Ibu. Radang itu ada 5 tanda radang. Itu apa? Yang pertama adalah nyeri. Yang kedua adalah panas. Yang ketiga adalah merah. Yang keempat adalah bengkak. Yang kelima adalah fungsiolisa atau penurunan fungsi. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda itu, maka itu masuk dalam kategori sindrom panas atau penyakit panas. Slide. Dan itu sangat banyak sekali ya. Tanda penyakit radang itu sangat banyak sekali. Slide, Pak. Ya, yang kedua adalah sindrom dari luar. Sindrom luar itu bisa sindrom angin panas, bisa sindrom angin dingin. Ini membedakannya bagaimana? Membedakannya teman-teman sekalian, karena ini kasusnya sering kita jumpai di keluarga kita. Selama orang itu, pasien itu lebih dominan panas, ya lebih dominan panas daripada menggigilnya, dan dia bisa berkeringat, berarti dia masuk kategori angin panas. Tapi kalau dia itu menggigil, demam tinggi, menggigil, tidak berkeringat, berarti dia masuk kategori sindrom angin dingin. Yaitu ada sindrom angin panas dan sindrom angin dingin, sama-sama gejalanya itu yang di tengah ya, nasal congestion atau kongesti nasal atau sumbatan di hidung,
batuk, ya, kemudian sakit kepala, kemudian demam, kemudian nyeri anggota tubuhnya, yaitu masuk dalam kategori angin panas bisa, angin dingin bisa. Nah, kalau angin dingin dia lebih cenderung tadi demam tinggi tidak berkeringat, tapi kalau angin panas dia cenderungnya ada peradangan-peradangan yang akut. Nah, itu yang satu panas, yang satu dingin, yang satu dibekam basah, yang satu tidak dibekam basah. Slide. Ya, slide lagi. Ya, jadi disitulah nanti ada perbedaan Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan tata laksana terhadap sindrom angin dingin maupun angin panas. Kalau sindrom angin dingin ya biasanya nanti kita berikan herbal-herbal yang pedas hangat, ya misalnya jahe, ya, ditambah dengan madu, boleh ditambah dengan apa yang pedas-pedas yang lainnya. Ya, kalau yang angin panas itu biasanya memakai yang pedas dingin ya, semacam bunga krisang, ya, kemudian daun mint, ya, itu seperti itu biasanya yang paling mudah. Kemudian yang lain tonsilitis, ini juga termasuk dalam kategori penyakit panas atau radang tenggorokan atau amandel. Slide. Stroke, ya, stroke itu juga awalnya dari semua berawal dari panas, dari radang yang ada di pembuluh darahnya, sekalian. Ya, radang yang di pembuluh darahnya sehingga membuat sumbatan atau membuat perdarahan. Makanya tadi saya sampaikan, panas bisa membuat panas lembab, yaitu nanti sumbatan-sumbatan yang wujudnya plak-plak kolesterol, ya, itu namanya panas lembab, atau yang wujudnya perdarahan. Ya. Makanya untuk stroke ini juga termasuk dalam kategori penyakit panas. Ya, slide lagi. Kemudian penyakit jantung juga sama, ya, itu seperti itu gambarnya, blood clot, ya, sumbatan dari darah, ya, adanya plak yang di situ ada kuning-kuning, ya, kuning itu kan panas, ya, lembab panas, ya, dari kolesterol maupun dari apa namanya penimbunan jaringan, peradangan jaringan yang ada di pembuluh darahnya. Slide lagi. Ya, slide lagi. Ya, psoriasis ini juga termasuk tipe panas. Ya, meskipun ini ya masih dalam penelitian, ya, meskipun jurnalnya sudah ada, psoriasis ini bisa dibekam, tapi dalam prakteknya emang saya terus terang belum banyak. Ya. Slide, itu panas kering ya tampilannya, ya. Konstipasi atau BAB sulit, keras, ya, itu juga termasuk tipe panas. Slide lagi. Nah, ini arteritis Gout, itu juga termasuk radang sendi karena asam urat, juga termasuk tipe lembab panas, ya. Slide. Osteoartritis lutut, nah ini juga termasuk, ya, penyakit peradangan. Slide lagi. Batu, ya, batu itu semua berawal dari panas, teman-teman sekalian. Jadi panas yang mengeringkan cairan sehingga membuat sedimentasi. Makanya kenapa orang yang punya penyakit batu mesti disuruh untuk minum air putih yang banyak supaya mendinginkan sistem tubuhnya, ya, baik batu ginjal, batu empedu, sama. Slide. Nah, penyakit medis tampilan panas, misalnya hipertensi, meskipun tidak semuanya, ya, nanti pasti ada sindrom gabungan, ya, diabetes mellitus pada tahap awal, itu sindromnya panas, sindroma metabolik, obesitas, hipertiroid, dan masih banyak lagi, ya. Slide, karena waktunya sudah habis. Slide satu lagi aja. Penyakit dingin, contohnya apa? Ya, yang tampilan dingin, ya, biasanya nanti rematik, diare, keputihan, kemudian apa, penyakit-penyakit pencernaan, itu lebih ke arah penyakit dingin, atau kaki tangan dingin pada sindrom-sindrom penyakit kronis, misalnya apa, polineuropati, diabetes, itu bisa lebih ke arah penyakit-penyakit dingin, ya. Baik, untuk materi nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum ini, atau kalau memang nanti masih ada pertanyaan, ya insya Allah saya juga sangat terbuka untuk selalu membantu teman-teman sekalian untuk bisa memberikan tata laksana penyakit sesuai dengan pemahaman yang saya pahami selama ini, yang menggunakan konsep pendekatan kedokteran tradisional Cina maupun Tibu Nabawi dan pendekatan
bagaimana kita integrasikan dengan medis modern. Saya kira itu sebagai awalan dalam menyampaikan materi yang ditugaskan oleh panitia. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan semoga ini menjadi bagian dari bagaimana kita menerapkan sunnah-sunnah pengobatan bekam pada masyarakat sehingga lebih tepat, lebih aman, lebih bermanfaat, dan semoga lebih berkhasiat tentunya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, karena waktunya sudah habis, mohon maaf atas segala kekurangannya dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materi dan paparan yang sudah diterapkan dan disampaikan. Mohon izin Ustaz, mungkin kami tawarkan ke beberapa peserta untuk bertanya yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, karena sangat luar biasa sekali ini. Diagnosa panas dan dingin, dan ini memang harus benar-benar diterapkan oleh kalau kita profesinya sebagai terapis. Untuk penanya pertama Ustaz. Iya. Mohon izin, Dari sebentar Ibu. Ini dari Ibu Asrotul Hijriah. Afwan Dok, misal ada orang sakit kolesterol dan anemia, bagaimana konsepnya ya? Apakah penyakit kolesterol juga ada yang dari yin dan yang? Kalau anemia sudah tentu yin. Kemudian untuk satu orang atau ada sakit di dua sindrom apa bisa? Baik. Apa tadi kolesterol tapi anemia? Ya. Ya. Kolesterol adalah materi yang dihasilkan oleh hati ya, yang dihasilkan oleh metabolisme hati yang nanti disebarluaskan ke dalam tubuh untuk kebutuhan tubuh kita. Ya, ketika dia disebarkan ke seluruh tubuh itu nanti dia akan berikatan dengan namanya LDL. Maka dikatakan sebagai kolesterol yang jahat itu LDL, kolesterol yang baik itu HDL. Pertanyaannya bagaimana solusi untuk orang yang kolesterol tinggi dan anemia? Ya tentunya jangan dibekam ya. Kalau bekam boleh bekam kering atau bekam basah pun boleh, cuman jangan banyak-banyak ya, misalnya 1 titik atau 3 titik, yang lainnya bekam kering. Fokus di organ hatinya ya, karena yang memproduksi kolesterol itu organ hati. Jadi solusinya begitu ya. Jadi kita perbaiki anemianya juga dengan asupan-asupan yang meningkatkan produksi sel darah merah, ya misalnya sayuran-sayuran, kemudian daging merah, kemudian kurma, wortel, putih, kuning telur, madu, itu semua akan meningkatkan jumlah sel darah merah dan hemoglobin. Ya. Jadi solusinya begitu. Dan solusi yang lain adalah apa? Makan ikan, ikan air tawar, air laut, itu semua nanti akan bisa menurunkan kolesterol. Terutama ikan-ikan yang kaya dengan omega 3 itu juga akan mengeluarkan atau menurunkan level dari kolesterol. Yang ketiga adalah tidak boleh stres, karena orang stres itu akan kolesterolnya naik ya. Jadi terkadang ada orang yang kurus kok kolesterolnya tinggi, kok aneh ya, karena emang stres orang. Saya kira begitu, insya Allah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Monggo Pak Elvis. Silakan Bu Rita untuk langsung bertanya ke beliaunya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dokter, ini saya hanya bisa menyimpulkan nggih. Tadi untuk setelah kita menentukan diagnosa sindrom panas dan dingin, ini apa betul nggak dok ya? Coba untuk sindrom panas kita lakukan bekam kering ya dokter. Kemudian untuk sindrom dingin kita lakukan bekam basah atau pribon, kok saya masih belum paham. Iya, jadi kalau segala macam teknik pengeluaran darah, ya,
Dalam bahasa TCM namanya fangxie. Fangxie itu mengeluarkan panas. Berbagai macam teknik yang dia itu mengeluarkan darah berarti membuang panas, Bu. Konsepnya itu. Makanya kalau ada orang yang panas, sindromnya panas, keluarin darahnya. Kalau sindromnya dingin, jangan dikeluarin darahnya. Ditambah atau dihangatkan. Di terapi yang dihangatkan. Mau pakai moksa boleh, inframerah boleh, diminum yang hangat, diberikan herbal atau jamu-jamu yang menghangatkan, silahkan. Air kaping itu bisa ya, Ustaz? Pengeluaran darah, mengeluarkan panas. Ya, itu aja. Oh ya, prinsipnya nonton ya dokter. Berarti untuk sindrom panas bisa untuk bekam basah ya dokter ya? Oh, bisa nggih. Nggih. Kemudian ada pasien dokter umur 51 tahun, dia diabetes, tapi kalau malam itu katanya keluar keringat yang banyak. Itu mungkin untuk solusinya bisa seperti apa dokter? Baik, kalau malam keluar keringat banyak, ya ditanya dulu keringatnya dingin atau enggak. Kalau keringatnya dingin, biasanya nanti kalau kekurangan energi. Tapi kalau keringatnya tidak dingin dan biasanya terjadi pada pasien diabetes itu masuk dalam level sindrom panas kering, defisiensi unsur yin atau panas kering. Itu berarti apa? Berarti diberikan formula pembuang panas dan pendingin sistem. Pembuang panas dan pendingin sistem. Biar dia nanti tidak keluar keringatnya. Ya. Jadi boleh dibekam basah nggih dokter? Boleh dibekam basah. Nggih. Dibekam Iya, basah. Dok. Nggih, matur nuwun sangat dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz, kita kasih kesempatan untuk penanya selanjutnya, yaitu untuk Bapak Arif Permadi. Silakan mic-nya dinyalakan. Langsung tanya ke beliau. Bapak Arif Permadi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter, pertanyaan saya mungkin karena saya praktisi di kiropraktik, jadi banyak menangani masalah nyeri tulang sendi dan otot mungkin ya. Jadi memang yang saya bingungkan terkadang masalah menentukan sindrom panas atau dingin pada pasien saya gitu dong. Jadi yang saya bingung itu saat mau ketika ditanya tentang herbal atau makanan atau minuman atau yang dianjurkan atau yang dipantangkan pada pasien tersebut. Kira-kira dokter, singkat aja dokter, pada nyeri otot sendi itu pada umumnya terkena pada sindrom dingin atau panas. Dan biasanya bekam apa yang tepat untuk penderita seperti itu? Itu aja dokter. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk keluhan sendi maupun otot itu kira-kira sindromnya apa? Ya bisa dua-duanya. Ya bisa dua-duanya. Paling mudah bagaimana? Apalagi Bapak sebagai praktisi kiropraktik ya, tentunya kan sering meraba, sering palpasi. Teman-teman yang manual terapi, saya kira sangat ahli dalam hal perabaan. Manual terapi ya, entah itu kiropraktik, Yumeho, atau PTB, atau final manipulasi, atau shiatsu, dan sebagainya lah. Itu nanti kan setiap bagian tubuh kita pasti ada yang dingin, ada yang panas, Pak. Jadi pasti itu ada. Misalnya sama-sama orang sakit pinggang, Bapak raba aja pinggangnya. Ya, diraba aja ketika sakit pinggang itu kan ada yang nanti tampilannya dingin, ada yang tampilannya hangat. Nah, disitulah sudah bisa menentukan ini sindrom dingin atau sindrom panas. Sehingga ketika kita melakukan pemijatan menggunakan minyak pun, minyak itu kan juga ada yang minyak yang dingin, ada yang minyak yang hangat. Ada yang minyak yang dia itu karakternya panas kering, ada yang karakternya panas lembab. Ya, ada yang karakternya itu dingin lembab juga ada, kan begitu. Nah, disitulah maka penggunaan minyak sebagai pemburehan untuk pemijatan pun juga mengikuti sindromnya, teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Insya Allah seperti itu. Contoh misalnya orang kena nyeri bahu, ini bisa panas, bisa dingin, tergantung nanti perabaan atau tergantung dengan anamnesanya. Kita tanya nyeri bahunya itu
terasa sangat nyeri ketika kapan? Misalnya, nyerinya ketika bangun tidur, maka itu sudah menunjukkan diagnosa kedingin, teman-teman. Nyerinya ketika malam tiba, maka sudah menunjukkan ke arah dingin. Dan seterusnya. Ya, cara kita mendiagnosa seperti itu. Pokoknya digabungkan dengan 4 cara pemeriksaan, dengan anamnesa, dengan melihat, dengan mendengar, dengan meraba. Itu digabungkan. Nanti ketemunya bagaimana kesimpulannya, panas atau dingin. Saya kira begitu, Pak. Jadi semua keluhan bisa panas, bisa dingin. Kalau di bahu tadi, kalau sindrom panasnya gimana, Dok? Gimana? Tadi kan dokter bilang ketika bangun tidur atau ketika waktu keadaan dingin itu sindrom dingin. Kalau sindrom panasnya gimana ya, Dok? Kasusnya. Sindrom panasnya itu keluhan nyeri muncul ketika orang itu bekerja. Itu berarti sindrom panas. Oh. Iya ya, Dok. Nun, Dok. Jazakallah khair ngesiran. Ya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya. Tanya Pak Ustadz. Ya, sebentar. Untuk ini ya, untuk yang chat ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bersama dalam bertanya, kalau bisa 1 pertanyaan aja, nggih. Kita kasih kesempatan peserta yang lain untuk bertanya. Dokter, ini ada yang mau tanya. Kalau titik bekam atau akupuntur untuk sindroma panas atau dingin, titiknya di mana ya, Dok? Terima kasih. Ya, ini luar biasa pertanyaannya. Ya tergantung tadi. Jadi sindroma baru sifat. Nah, lokasinya keluarnya di mana? Di organ mana atau di bagian tubuh yang mana kan? Sehingga baru bisa menentukan titiknya, Pak. Jadi sindrom panas itu baru sifat. Dan dalam 8 dasar tadi ada lokasi dulu. Lokasinya di mana? Misalnya lokasi penyakitnya di paru, misalnya orangnya batuk dan sesak nafas. Kemudian kita analisa sifatnya panas. Menentukan titiknya. Titiknya berarti nanti yang berhubungan dengan organ paru-paru. Jadi tergantung panas dinginnya di organ apa dulu atau di lokasi yang mana dulu ya. Jadi misalnya sindrom panas pada penyakit ginjal yang ada di situ diagnosanya misalnya batu ginjal ya, kita ambil titiknya titik ginjal. Kalau sindrom panasnya di jantung ya kita ambil titik jantung. Jadi ini sebagai penjelas, tidak apa-apa, sama-sama belajar. Jadi saya arahkan di anamnesa atau ditentukan dulu lokasinya, teman-teman ya. Ditentukan lokasinya dulu, organnya apa yang bermasalah, baru kita menentukan titiknya. Di situ nanti bisa dibekam atau diakupunktur atau dipijat atau dimoksa atau di terapi yang lain. Yang penting lokasinya organ atau meridian atau permukaan dulu ya, ditentukan dulu lokasi. Baik, berarti di saat kita mau melakukan tindakan, kita diagnosa dulu dan menentukan lokasi, nggak, Ustaz? Seperti itu. Iya, betul. Baik. Untuk selanjutnya, penanya selanjutnya untuk Bapak Edi Sulistyo, silakan dinyalakan mic-nya dan langsung bertanya ke dokter. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya, Pak ya? Ya Pak Dokter, nih saya kebetulan ini kena asam lambung udah 2 tahunan ya. Nah ini kalau lihat sifat-sifatnya yang Pak Dokter sampaikan tadi itu kelihatannya sifat dingin. Karena saya takut AC, takut keluar rumah. Ya. Terus kalau minum dingin, makan timun itu sakit perutnya. Nah kemudian semenjak dulu saya itu kalau salaman dengan orang itu dibilangnya lagi sakit, nah, panas katanya, badannya hangat katanya salamannya. Nah ini gimana Dok ya, sifatnya dingin atau panas tuh yang dominan. Kemudian bekamnya itu bisa nggak kalau kebetulan sifat dingin asam lambungnya dibekam gitu. Terima kasih dokter. Baik ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi memang panas dingin ini memang bisa bergabung ya Pak Ibu. Jadi nanti sekaligus ada, tadi saya sempat lihat ada pertanyaan juga.
Jadi dalam diri seseorang itu tidak bisa murni nanti hanya satu sindrom. Bisa jadi lambungnya dingin, tapi jantungnya panas. Ya. Bisa jadi nanti lambungnya itu dingin, tapi nanti dia baru terpapar patogen luar sehingga dia demam. Jadi luarnya panas, lambungnya dingin itu bisa. Maka disitulah nanti kita bermain tentang formula herbal, Bapak Ibu. Formula yang nanti dia menghangatkan luar, mendinginkan dalam, ya seperti itu. Kalau kembali ke pertanyaannya tadi, berarti kan lambungnya dingin tuh karena makan timun, perutnya jadi sakit, lebih suka yang dingin. Tapi kok kenapa tangannya hangat kan gitu ya? Ini berarti memang orangnya penuh dengan kehangatan berarti ya. Ya, solusinya bagaimana? Untuk lambungnya jangan dibekam, Pak. Untuk lambungnya jangan dibekam. Ya, makanya tentunya untuk penentu diagnosa itu sebenarnya lebih ke arah nanti dalam konsep timur itu ada diagnosa lidah dan nadi, Pak. Diagnosa lidah dan diagnosa nadi itu kita baru bisa menentukan nanti kira-kira seperti apa. Jadi memang sangat memungkinkan misalnya titik lambung itu nanti dihangatkan. Dihangatkan di sini terapi yang sangat umum ya misalnya di moksa kalau dalam konsep TCM. Kalau teman-teman yang lain ada yang disetelika ya, ada yang ditempeli yang hangat-hangat yang gitu kan ya. Ya itu bisa nanti yang atas itu dibekam basah bisa, tergantung nanti seperti apa diagnosa lidah sama nadinya. Kesimpulannya seperti apa, panas dinginnya di organ mana. Saya kira begitu Pak. Jadi sangat memungkinkan hal itu memang sangat mungkin terjadi seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Saya keluar Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, Pak Denny, SW, silakan untuk dinyalakan mic-nya. Masuk bertanya ke beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering menjumpai pasien yang ketika dibekam itu keluar darahnya dikit sekali, bahkan ketika dipantik banyak pun dikit. Apakah itu terkena sindrom dingin, Ustaz? Kemudian penjelasan yang pas untuk kepada pasien terkait hal ini bagaimana? Kok saya darahnya nggak bisa keluar banyak gitu? Terima kasih. Baik. Jadi sudah ditusuk yang dalam, darah juga tidak keluar. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Jadi memang bekam itu targetnya tidak darah yang banyak, itu yang pertama. Jadi yang menjadi istilahnya konsep berpikir adalah kita membuat sebuah reaksi radang yang kita munculkan, yang kita buat, yang radang itulah yang nanti akan memberikan sebuah respon kepada tubuh kita. Entah itu respon terhadap kekebalan tubuh, respon terhadap pembersihan sampah metabolisme dan seterusnya. Nah, kalau sudah ditusuk kemudian darah tidak keluar, apa kemungkinannya? Yang pertama bisa jadi dia kekurangan darah, itu yang sangat memungkinkan. Yang kedua adalah tekanan darahnya rendah. Yang kedua tekanan darahnya rendah. Yang ketiga ada dingin eksternal atau dingin di permukaannya. Karena dingin, patogen dingin atau hawa dingin itu dia membekukan dan membuat vasokonstriksi sehingga darah itu tidak mau keluar. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan, bisa dingin luar, bisa kurang darah, bisa kekurangan penghangat dalam. Ya, jadi kalau dalamnya dingin pun juga dorongan energi atau darah ke permukaan itu juga sangat rendah. Saya kira begitu ya. Jadi kemungkinannya kurang darah bisa, kekurangan penghangat dalam bisa, dingin luar bisa. Baik, sudah terjawab nggih, Pak? Iya, alhamdulillah. Ya, nggih, terima kasih. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ya. Ini dari Ibu Rosi. Ibu Rosi Karlusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kanker payudara termasuk sindrom panas atau dingin? Kemudian solusi terapi dan herbalnya apa? Baik. Terima kasih. Kanker ya, kanker itu apapun kankernya ya bisa panas bisa dingin Bapak. Tergantung tampilannya, tergantung gejala dan tanda-tanda yang kita dapatkan. Tergantung seperti itu. Jadi tetap diperiksa
dilakukan 4 cara pemeriksaan kalau secara konsep tradisional, atau 3 cara pemeriksaan menurut konsep medis, yaitu dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Kalau teman-teman tradisional ya dengan 4 cara. Dengan anamnesa, kemudian dilihat kankernya, benjolannya, tampilannya bagaimana, merah atau enggak, nyeri tekan atau enggak, sebesar apa benjolannya, mobil atau tidak, nyeri tekan atau tidak, ya. Kemudian secara umum ditanya-tanya ke arah sindrom dingin panasnya bagaimana, ya. Jadi kita mengumpulkan apa? Mengumpulkan gejala dan tanda, Bapak Ibu. Dari gejala dan tanda itu baru kita kelompokkan dalam kelompok sindrom panas atau dingin. Jadi sekali lagi semua kanker sama, bisa ke arah dingin, bisa ke arah panas, tergantung tampilannya. Apakah terjawab? Izin bertanya, Pak. Pertanyaan selanjutnya ini ya, Pak ya. Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Dok. Dok, ini mau menanyakan masalah ini, Dok. Untuk mengobati penyakit, sebaik-baiknya mengobati penyakit dengan melakukan bekam. Dan untuk penjelasan bekam pun sunnahnya di tanggal 17, 19, 21. Bagaimana dengan kondisi yang mau dibekam dalam keadaan defisiensi, dingin dan pucat? Apakah ini sementara ini dalil secara umum, sementara apakah perlu penegakan diagnosa itu? Begitu, Assalamualaikum. Ya, baik. Ini terkait dengan pemahaman, Alhamdulillah kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman ada yang berpikir dengan pemahaman yang sama. Nah itu kan pilihan, ya. Dan ini adalah urusan pengobatan. Kalau urusan pengobatan itu diserahkan kepada yang menangani, bukan tergantung dengan hadis tentang tanggal sunnahnya, bukan tergantung dengan keutamaan bekamnya, bukan. Kalau kita melihat ya dari beberapa hadis atau beberapa sirah nabawiyah, memang tidak semuanya itu dianjurkan untuk dibekam, Bapak Ibu, ya. Contoh dalam as-sifa'u fi thalathatin, kesembuhan itu ada pada 3 hal, itu kan pilihan. Sartotil mijam, sarbati asal, aukayatin dinarin, itu kan pilihan. Siapa yang disuruh menentukan kira-kira, Bapak Ibu? Yang disuruh menentukan kan kita ngambil yang mana? Lah mengambil yang mana itu atas dasar diagnosa, Bapak. Kemudian pada kasus-kasus yang lain, ketika ada di zaman Nabi, ada seorang yang sakit perut. Oleh Nabi tidak disuruh dengan bekam, tapi disuruh minum. Kasus yang lain misalnya pada kasus kejang. Seorang wanita yang kejang atau epilepsi juga tidak dilakukan bekam. Ketika datang kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi fadilah atau keutamaan bekam itu tidak kemudian dimaknai semua harus dibekam, teman-teman sekalian, ya. Karena nanti kondisi tertentu pasti kontraindikasi untuk dilakukan bekam. Maka terkadang ada pasien, Pak, saya tidak bisa melakukan pengobatan sunnah, Pak. Nah, pengobatan sunnahnya dengan minum madu, kira-kira sama enggak pahalanya? Saya sampaikan begitu kepada pasien. Wah, tapi kalau saya kok kurang mantap, nah, gitu kan. Ini kan tinggal bagaimana kita memahami, ya. Jadi kalau saya jangan kemudian harus dengan bekam, tidak. Ya, jadi istilahnya itu disesuaikan dengan kondisinya, bagaimana dia baiknya dengan apa. Karena ini urusan pengobatan, teman-teman sekalian. Di pengobatan itu ya diserahkan kepada yang yang menangani, bukan diserahkan kepada pasien. Karena kalau diserahkan kepada pasien nanti terjadi malpraktek karena pasien kan tidak ngerti diagnosa. Saya kira begitu untuk menurut yang saya pahami seperti itu. Allah Allah. Baik, Dok. Masih, Dok. Ya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Ustaz. Iya. Baik. Untuk ini dari Ibu Rita Mulyana dari Surabaya. Silakan Ibu Rita. Terima kasih. Langsung bertanya ke beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, izin tanya. Ini saya ada pasien, beliau adalah vegetarian. Dan tadi disebutkan vegetarian itu kecenderungannya dingin. Memang dari beberapa ininya gejala yang disampaikan. Jadi beliau lebih suka ke dingin. Kemudian juga ada selaput lidah tipis, putih tipis, warnanya sedikit pucat. Hanya saja di situ ini ada retakan pada lidahnya. Nah, keluhannya beliau adalah nyeri bahu yang itu sudah kurang lebih 1 tahun, sudah berbagai terapi, tapi masih ada. Nah, yang saya bingung kan, beliau itu saya mengiranya adalah dingin, sindromanya dingin, karena dari beberapa ininya dingin. Tapi pada lidah itu ada retakan. Lah ini seperti apa penjelasannya dok dan rencana terapinya. Terus juga termasuk tadi ada inkontinensi yang yang di AB dan di akut tidak bisa tertahan. Tadi kan ginjalnya dingin. Nah, untuk menguatkan ginjalnya itu dengan apa dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama saya jawab yang terakhir dulu, bagaimana untuk menguatkan ginjalnya, sekaligus menjawab pertanyaan tadi di chat ada yang tanya soal anak yang masih nopol ya. Ya, sama-sama itu dikuatkan ginjalnya. Teman-teman bisa menggunakan acupressure atau refleksiologi bisa. Kalau menggunakan teknik pijat, ya bisa menggunakan refleksi maupun acupressure pada titik yang terkait dengan ginjal dengan teknik tonifikasi. Ya, dengan teknik tonifikasi ya. Jadi silahkan nanti teman-teman yang belum belajar ya belajar bagaimana teknik tonifikasi itu. Yang kedua yaitu dengan yang paling mudah yaitu dengan fokus titik yang ada di meridiannya. Itu bisa diambil titik belakang ginjal, itu yang setinggi dengan pusar ditarik ke belakang, itu kanan kiri dilakukan pemijatan. Yaitu untuk ngompol ya, atau moksanya juga bisa dilakukan di pusar maupun di bawah pusar, itu juga bisa. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan yang tadi disampaikan, pasiennya vegetarian tetapi merasakan panas ya, merasakan panas, kemudian lidahnya ada retak-retaknya. Ya, jadi sebenarnya lebih ke arah kalau retak itu sendiri berarti dasar dari tubuhnya itu yang dari dulu tuh kering, di dasar tubuhnya yang kering. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi konstitusi lah namanya. Konstitusi tubuhnya itu memang kering awalnya kering. Nah, kemudian baru dilihat variabel yang lain yang ada yang nampak apa, misalnya tadi ada selaput putih ya. Selaput putih berarti kan menunjukkan adanya dingin ya. Nah, dinginnya ini internal atau eksternal ya. Jadi dinginnya itu internal atau eksternal itu ditentukan. Kalau kita tadi keluhannya itu lebih ke arah nyeri di bahu yang tidak sembuh-sembuh, yang sudah lama berarti kan sudah kronis ya. Itu juga sudah mendukung ke arah dingin ya. Jadi lebih ke arah situ. Ya, bisa jadi ini sindromnya ya dingin luar tapi kering di dalam. Ya, dingin luar dan kering di dalam. Nah, kering di dalam itu ya nanti bisa dilihat retaknya di mana atau kelainan yang nampak apa atau keluhan yang dirasakan apa. Secara umum ya bisa dilakukan terapi ya, misalnya dengan penghangatan yang ada di permukaan tubuhnya atau otot-otot yang bermasalah. Yang lain bisa jadi kalau tadi yang dikeluhkan adalah nyeri bahu, bisa jadi ada jepitan saraf yang ada di lehernya atau di toraksnya. Nah, tentunya itu bisa dilihat dari anamnesa. Kalau nyeri bahunya dua-duanya, ya itu lebih ke arah ototnya. Tapi kalau nyeri bahunya hanya satu saja, bisa jadi ke arah sarafnya yang terjepit, terutama cervical. Jadi memang kasus itu memang kalau kita mau bahas juga, ya, jadi analisanya memang sangat banyak dan setiap kasus itu memang kita pelan-pelan dilihat dari berbagai macam kemungkinan. Saya kira begitu, semoga bisa sedikit lebih memberikan pencerahan. Begitu, Nje, Ibu Rita. Ya, terima kasih dok. Terima kasih sama-sama. Mohon izin Ustadz untuk ke penanya selanjutnya. Iya. Ini dari Ibu Anis Khairun. Ustadz,
Jika bangun tidur tiba-tiba tangan atau persendian atau telapak kaki sakit berarti menunjukkan sindrom dingin. Apa? Iya. Karena kalau sudah beraktivitas rasa nyeri itu hilang. Iya, betul sekali. Jadi itu Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat berharga. Mari kita berpikir sejenak. Jadi ketika tidur, jantung kita itu aktivitasnya tidak sekuat ketika kita aktivitas. Itu yang perlu kita. Nah, jantung itu yang mendorong darah sampai ke perifer, sampai ke ujung-ujung. Ya, biasanya nanti keluhannya itu ya nyeri sendi di tangan maupun kaki atau tumit. Ketika itu sudah digerak-gerakkan untuk aktivitas, nyerinya berkurang atau bahkan hilang. Nah, itu berarti menunjukkan pasien tadi kekurangan penghangat atau dingin internal. Badannya kurang. Solusinya bagaimana? Solusinya ya paling mudah, sebelum tidur minum jahe rempah. Sebelum tidur, misalnya kalau sore mandinya pakai air. Kalau pagi disuruh berjemur sampai berkeringat sambil stretching ototnya. Atau diterapi dengan berendam ya air hangat, kakinya direndam air hangat. Ya, kalau jamu yang paling terkenal di Indonesia yaitu minum cabai puyang atau cabai Jawa dan lempuyang. Ya, itu begitu. Itu gejala-gejala sindrom dingin internal. Gitu. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang dimaksud. Ini pertanyaan tapi sudah terjawab sebenarnya. Pertanyaannya kan seperti ini, dokter, apa ada pengaruh dari darah yang keluar saat bekam dengan terapis media saya dan jarum? Karena di saat tusuk jarum darah banyak keluar dibanding saya. Sudah terjawab kayaknya ya, seperti yang disampaikan tadi Ustaz. Ini kita lanjut ke berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurul Hidayah. Dokter, mohon tanya, nyeri sendi di tumit karena cedera yang sudah 20 tahun lebih, apa sembuh untuk dibekam? Nyeri sendi di tumit karena cedera yang sudah 20 tahun. Ya, dicoba saja. Namanya kita ikhtiar. Ya, bisa dilakukan. Dicoba di sekitar area yang nyeri. Ya, misalnya, berarti nanti bisa dipilih lokasi misalnya betis atau di punggung kaki atau di area belakang mata kaki. Ya, bagian dalam itu bisa. Kita tergantung nanti tadi nyerinya itu bagaimana. Kalau nyerinya itu lebih ke arah lebih enak penghangatan, ya saya kira lebih. Tapi boleh silakan dicoba, insya Allah. Dicoba saja ya, ikhtiar ya. Jadi bisa untuk keluhan yang ada di tumit tersebut. Begitu Pak Elvis. Jadi langsung bisa ya Ustaz ya, 3 titik gitu ya? Iya, bisa. Mohon izin untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya untuk dari Pak Fahru ya. Untuk herbal ini Ustaz, mau nanya perihal berkaitan dengan herbal. Herbal untuk amandel pada anak. Telapak tangan anaknya mungkin ini putranya atau putrinya terasa panas. Baik, untuk amandel ya, amandel yang bisa dipakai. Ya, secara umum itu sebenarnya sangat banyak pilihannya. Yang intinya herbal-herbal yang sebagai anti radang dan sebagai penguat sistem kekebalan tubuh. Kita bisa menggunakan formula misalnya kombinasi daun saga dengan meniran, bisa kombinasi rumput mutiara dengan sambiloto, bisa ya banyak. Bisa pakai ceplukan, bisa pakai
apalagi banyak yang bisa dipakai ya, terkait dengan Srigunggu juga bisa. Monggo bisa pakai sambiloto, tambah dengan daun saga, tambah patikan tebu juga bisa. Sangat banyak. Tinggal mungkin bisa dibantu terapi. Kalau ini bisa pada titik kahil sama ahdain atau kedua leher. 3 titik itu bisa dilakukan bekam. Telapak tangan terasa panas. Telapak tangan terasa panas itu ya karena dari panas dalam, organnya panas. Ya, maka nanti lebih ke arah banyak konsumsi buah-buahan yang berair. Misalnya semangka, melon, ya, timun, ya. Itu bisa seperti itu, insya Allah. Herbanya lebih ke rempah-rempah dan rimpang-rimpangan ya, Ustaz. Kalau untuk herbal, untuk amandel lebih ke arah yang mendinginkan. Kalau rimpang-rimpang itu dipilih yang mendinginkan. Misalnya kunyit dan temulawak itu bisa, kencur itu bisa. Tapi kalau jahe jangan, lempuyang jangan. Lebih ke panas ya, Ustaz ya. Kalau jahe itu ya. Iya. Karena kan kondisinya amandel. Ya, jadinya amandel. Jadi dipilih yang mendinginkan. Kalau rimpang ya kunyit sama temulawak, kencur itu bisa. Baik Ustaz, minta izin untuk ke penanya selanjutnya. Banyak sekali ini penanya dari peserta. Ini Ibu Titi. Bentar, Ibu Titi. Pertanyaannya yaitu, kalau ini masalah jerawat, Ustaz. Masalah jerawat. Jadi jerawat ini cara mengatasi dengan bekam, kemudian posisi atau letak yang dibekam di titik area mana mungkin gitu, Ustaz, kesimpulannya. Jadi kalau anak-anak yang masih remaja ini kan biasanya jerawatan. Terus untuk mengatasi dengan bekam, titiknya itu mungkin bisa dikasih tahu di mana saja. Baik, untuk jerawat pada remaja ya itu kan masih hormonal. Dan juga ini harus didukung dengan aktivitas yang sehat untuk remaja tersebut. Ya. Dari faktor makanan. Makanannya harus diperhatikan yang bisa membersihkan darahnya. Yang membersihkan tubuh kita itu ada 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan makanan yang pahit dan makanan yang asam rasanya. 2 rasa inilah yang membersihkan darah kita. Ya, itu yang insya Allah juga sangat bagus untuk jerawat. Jadi coba sering makan pahitan dan juga sering makan yang asam. Itu insya Allah akan sangat bagus untuk kaitannya dengan jerawat. Kemudian menghilangkan makanan-makanan yang bertepung dan yang digoreng. Itu juga sangat bisa membantu. Yang ketiga harus sering berolahraga. Ya, jadi kalau malas olahraga ya bisa muncul jerawat karena jerawat sendiri kan dia lebih ke arah peradangan. Lebih ke arah peradangan, maka harus dibantu dengan olahraga, juga dibantu dengan minum air putih yang banyak dan makan buah-buahan yang berair. Kemudian untuk titiknya, teman-teman bisa menggunakan titik yang secara umum, ya, misalnya kahil, kemudian katifine, ya, kemudian titik yang ada di wajah itu bisa dibuat di sekitar jerawatnya. Jadi titik menentukan sesuai dengan kondisi lokalnya, kondisi titik lokal maksud saya, lokalnya. Misalnya jerawatnya di pipi, ya kita bisa ambil titik pelipis, bisa diambil titik yang di sekitar pipi yang tidak ada jerawatnya, itu seperti itu. Ya insya Allah bekam juga sangat-sangat membantu untuk menghilangkan peradangan dan membersihkan jerawat. Bekam basah gitu, Ustaz? Iya, bekam basah. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang dimaksud. Sepertinya ini sudah molor, Ustaz. Afwan. Setengah jam. Yang tadi saya janjinya kurang lebih setengah 10 ya, setengah 10. Mohon izin mungkin untuk
Ustadz Dr. Ali Ridho kami selesaikan. Mungkin kalau peserta-peserta atau Bapak Ibu yang lain bisa bertanya, nanti langsung ke grup, kita fasilitasi dengan grup. Ustadz Dr. Ali Ridho, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz beserta keluarga. Amin, amin. Amin.